ada di luar. Jadi tahun lalu aku baru dapat berita kalau ada salah satu member dari band favorit aku, One Direction, yang bunuh diri. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tapi kelihatannya dari luar dia oke-oke aja. Karena oke, dia punya pacar yang cantik, anaknya ganteng, suaranya oke, dia pergi kemana-mana orang kenalin, orang yang terkenal. Dari luar oke-oke aja, tapi ternyata entah apa yang terjadi di dalamnya sehingga dia memutuskan buat mengakhiri hidupnya dia. Tragis gak? Sekarang kita ketemu sama teman kita kelihatan biasa-biasa aja, tiba-tiba besok kita dengar kabar dia bunuh diri. Sedih gak? Sedih banget. Gimana ceritanya orang yang kelihatannya baik-baik aja ternyata di dalamnya tuh gak sebaik-baik itu, gak sebaik itu gitu. Ada cerita lain waktu aku SMP, ada temen aku dari keluarga yang katanya cemara, apapun yang dia mau beli itu dia bisa beli, sedangkan kita sebenarnya sekolah di LB yang sebenarnya tidak se-high itu kan. Kita buat beli sesuatu perlu berjuang, tapi temen aku yang ini gampang lah, dia mau dapetin sesuatu gampang. Dia punya koko yang juga sekolahnya di BINUS, kelihatannya oke banget keluarganya, mereka sering jalan-jalan ke Eropa, ke Jepang, sedangkan aku ke Malaysia aja baru sekali waktu itu. Bayangin, aku setiap hari ketemu dia kelihatan oke-oke aja, dan dia orang yang excited, orang yang senang banget. Ketemu si A nyambung, ketemu si B nyambung, ngobrol sama guru nyambung, bahkan ngobrol sama adik kelas nyambung. Tapi tiba-tiba aku dapat kabar di hari ulang tahunnya pokoknya bunuh diri. Dari orang yang kelihatannya secemara itu, mereka bisa pergi ke luar negeri kapanpun mereka mau. Pernah di tengah-tengah kita cuma libur 3 hari, mereka mutusin buat ke Aussie 3 hari, sedangkan perjalanannya bisa 1 hari gitu. Bisa tiba-tiba pokoknya meninggal di hari ulang tahunnya, padahal mereka cuma 2 bersaudara. Dan sekarang dia sendirian, pokoknya udah meninggal. Pokoknya meninggal di BINUS, di kampusnya. Jadi apa yang kelihatannya dari luar oke-oke aja, gak segampang itu bisa kita nilai. Karena apa? Karena hidup kita dikendalikan dari apa yang ada di dalam kita, bukan dari apa yang ada di luar kita. Itu kenapa gampang banget buat kita melihat, oh ini orang oke-oke aja ya, enak banget ya hidup dia kayak gini, hidup dia kayak gitu. Padahal mungkin dalam diri dia banyak kesakitan, banyak luka, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak emosi yang dia gak bisa sampaikan, sehingga hidupnya dikendalikan dari apa yang ada dalam dirinya. Nah, kehidupan ini lebih ditentukan dari apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang sehari-hari kita dengar, apa yang sehari-hari kita lihat, apa yang sehari-hari ada di sekitar kita. Lama-lama itu akan menjadi habit kita, akan membuat kita menjadi most likely seperti itu gitu. Kayak tadi aku bilang, banyak orang yang ternyata oke-oke aja di luar, padahal di dalamnya ternyata hancur gitu. Jadi gimana caranya supaya sinar yang kita pancarin itu bukan sinar yang kelihatan dari luar doang gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersinar karena ada si dia, karena ada si ini. Oh karena kalau misalnya sama dia nanti aku misalnya ya, oh kalau sama mama papa aku harus jadi anak yang baik, karena kalau aku nggak jadi anak yang baik mama marah. Atau kalau depan guru aku harus begini, karena kalau enggak nanti nilai aku jelek. Enggak, gimana ceritanya kita bisa bersinar dari dalam, body next, bukan dari luar, karena hidup kita dikendalikan dari apa yang kita punya. Nah, ini guys, bersinar berarti kita berada di top in your game. Bersinar berarti kita berada di top in your game. Cara tahu kita bersinar atau enggak bukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak tadi aku bilang, banyak orang yang nggak pakai aja tapi hancur guys. Dan yang aku ceritain 2 itu baru 2 dari sekian banyak orang-orang yang sama mengakhiri hidupnya, padahal ternyata oke-oke aja. Baru-baru ini aku punya teman cerita, ada satu temennya
kuliah di Tangerang, bunuh diri padahal sama keluarganya oke-oke aja. IPK-nya 3 lebih, dan IPK 3 lebih itu berarti IPK-nya bagus, nilainya bagus, tapi bisa mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ternyata karena dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Oh, dia udah sampai di A, kalau kita pun juga harus sampai di A. Oh, dia punya iPhone, aku berarti juga harus punya iPhone. Itu adalah pemikiran yang salah yang seringkali iblis tanamkan di pikiran kita. Itu adalah benteng, kayak waktu itu aku udah pernah cerita di Victoria Kids. Itu adalah benteng yang harus kita hancurkan. Kita kan tidak berlomba dengan orang lain, kita berlomba dengan masa lalu kita. Kalau misalnya 2 hari lalu aku berdoanya cuma 5 menit, hari ini oke, aku coba 10 menit. Kalau misalnya kita berdoa 10 menit, kita udah jadi orang yang lebih baik, bener gak? Jadi kita tuh berlomba bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri yang ada di masa lalu. Selama kita hidup, selama sekarang kita sudah bisa nafas nih, kita masih bisa tidur, masih bisa makan, Tuhan masih kasih kita kesempatan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Boleh relax?